Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Chef Kuncir Channel, berbagi tutorial seputar dunia otomotif. Baiklah teman-teman, para subscriber dimanapun Anda berada dan para followers kalian semuanya tanpa terkecuali. Dalam kesempatan hari ini, Chef Kuncir akan memberikan tutorial dan sedikit berbagi ilmu tentang dunia otomotif yang khususnya untuk masalah alarm ya, alarm di motor Yamaha NMAX ya. Kita tes dulu bagaimana suaranya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang semua. Nanti Chef Kuncir akan memberikan penjelasan sedetail-detailnya tentang jalur-jalur kabel ya. Tapi sebelumnya biar nggak penasaran, ini kita coba dulu ya. Posisi motor kuncinya diambil ya. Nah ini kuncinya kita ambil. Sekarang kita coba tes hidupkan untuk alarmnya ya. Yang ini untuk pengunci ya. Yang ini untuk kunci kalau motor ini distandarkan di halaman atau di ruangan atau di mana aja tempat kalian meletakkannya ya. Coba kita cek. Nah itu ya. Ini untuk mengunci. Setelah itu kalau mau kita menjalankan motor, kita buka kuncinya dengan posisi standby. Nah seperti itu ya lampunya ya. Setelah itu ini untuk bunyi suara alarmnya. Nah ya. Oke, ini sudah dirakit semua ya. Sudah dirakit semua. Selanjutnya untuk tanda lambang PLN ya, lambang nih ya. Lambang ini seperti lambang PLN, ini untuk menghidupkan starter. Caranya bagaimana? Pertama kita tekan sekali ya. Setelah itu tekan yang kedua kali baru dia menghidupkan starter. Coba kita praktekkan ya. Tekan sekali, setelah itu baru kita hidupkan. Nah ini hidup ya. Posisi kontak dalam keadaan off ya. Posisi kontak dalam keadaan off. Setelah itu kita coba untuk mematikan ya. Kita coba untuk mematikan dengan menggunakan remote kembali ya. Nah, setelah itu berbunyi, kita tekan yang kedua kalinya untuk mengunci kembali. Nah, tekan yang kedua kali itu untuk mengunci ya. Ini jaraknya ya sudah Chef Kuncir tes tadi 40 meter ya. 40 meter untuk remote ini bisa diaplikasikan ya. Sejauh 10 meter kita bisa menggunakan remote ini tanpa menggunakan kontak ya. Setelah itu kita coba kunci motor ya. Kita kunci motor. Kita tes untuk menggunakan kontak. Ya, kita tes untuk menggunakan kontak. Kita tes untuk menggunakan kontak. Apa yang terjadi, teman-teman? Ya. Nah, ini berbunyi ya. Berarti tidak bisa diambil motor ini sama orang yang mau maling, ya. Jelas ya, teman-teman? Nah, tuh. Setelah itu kita kembalikan ke posisi remote-nya. Nah jadi itu teman-teman, kalau misalnya mau mengendarai motor ini, kita buka kontaknya ya menggunakan remote ini. Kita tekan ini sekali. Nah kita tekan ini sekali baru kita bisa menggunakan motor. Nah standby ya. Nah setelah itu kita starter. Aman ya. Ini tidak menggunakan remote ya, tidak menggunakan remote. Jelas ya teman-teman ya. Nah setelah itu ini motor ya, motor kita tekan remote. Kalau motor ini dibawa orang ya, kalau motor ini dibawa orang pada saat hidup, kita tekan remote ini dari rumah, motor akan mati sendiri ya. Mungkin orang maling itu bisa jadi kewalahan, bingung ya. Contoh tadi ya seperti ini ya. Kita buka dulu. Nah ini kita hidupkan. Nah, kita matikan dengan jarak yang jauh ya. Motor itu sudah dibawa orang. Nah, jadi kita tekan dengan menggunakan ini. Nah, ya. Kita tekan sekali lagi.
Nah, itu sudah seperti itu ya. Nah, ini kontaknya masih hidup. Jadi bunyi remote tetap berbunyi. Ya. Jelas ya, teman-teman. Nah, jadi ini penjelasan tentang hasil yang sudah kita aplikasikan ke motor tersebut. Nah, selanjutnya kita menuju ke perincian kabel ya. Kita menuju ke perincian kabel, tapi sebelum perincian kita ngopi dulu ya. Nah, kita ngopi dulu. Mantap guys. Oke, lanjut ke materi. Untuk remote sudah kita tempelkan di sini ya. Untuk alarmnya ya, bahan-bahannya sudah kita tempelkan. Speakernya dengan modulnya di sini sudah diinikan semua, ditempelkan. Hanya saja Asep Kuncir akan menjelaskan warna-warna kabel yang ada di sini untuk pengaplikasiannya. Lanjut. Langkah pertama untuk warna kuning ya. Untuk warna kuning ini untuk lampu sen ya. Warna kuning ini untuk lampu sen. Jadi fungsinya warna kuning tadi menghidupkan kedua lampu yang ada di kanan kiri ya. Lampu sen yang ada di kanan kiri dihidupkan dengan kedua lampu. Cara memasangnya bagaimana? Nah, ini yang warna kuning kita aplikasikan ya, kita konekkan ke kabel positif ya, ke kabel positif lampu sen ya, ke kabel api ya intinya ya. Karena apa? Remote ini mengalirkan pada saat connect dia mengalirkan api ya. Pada saat connect dari remote dia mengeluarkan api ya, baik dari warna kuning, warna oranye, warna biru dan sebagainya, itu mengeluarkan api semua. Jadi ini sumbernya api yang ada di remote. Jadi kalau ini diaplikasikan ke bagian massa itu akan terjadi konslet. Nah, itu ya. Nah, jadi warna kuning ini untuk ke lampu sen kiri, kita ambil di bagian kabel api. Warna kuning yang satunya lagi untuk sebelah kanan kita ambil di bagian api juga. Jadi semua kabel ini mengalirnya ke api semua ya. Jelas ya yang warna kuning. Selanjutnya yang warna merah. Warna merah ini dari ini kabel dari remote semua ya, dari sensor itu semua ya. Dari remote semua, dari modis itu ya. Nah, jadi warna merah ini tadi kita ambil langsung dari aki ya, tanpa ke kontak. Nah, ini ambil langsung ke aki. Nah, ya. Langkah pertama kita ambil langsung ke aki ya. Setelah dipasang ini kan ada warna merah dari kontak nih. Nah, kita sambungkan ke kontak ya. Ini masuk ke kontak nih, bukan keluar ya. Yang warna merah masuk ke kontak. Nah, itu jelas ya. Jadi yang warna kuning kita lanjutkan. Ini keluar dari kontak ya. Keluar dari kontak kita konekkan ke sini ya. Nah, itu jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk warna hitam. Nah, ini warna hitam dari modul juga ya. Dari sini. Ini langsung tempelkan aja ke bodi. Nggak apa-apa, sama aja ya. Yang penting ke massa body, ke massa yang warna hitam tadi ya. Ini untuk massa. Nah, yang ini untuk massa. Selanjutnya untuk warna biru. Nah, yang ini biru keras ini untuk anten ya, sensor getar. Selanjutnya untuk warna pink. Nah, ini warna pink masuknya ke jalur starter ya. Maaf. Untuk warna pink ini masuknya ke jalur pulser ya. Ke jalur pulser. Nah, ini pulser nanti di situ ada di dalam CDI ada warna putih ya. Dalam CDI atau dalam ECU. Nah, ini kita konekkan ke sini. Ya, kita langsung aja dikupas, kita langsung tempelkan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan di komen di kolom komentar sama Asep Kuncir, insya Allah siap menjawabnya. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya. Ini ada warna abu-abu.
Untuk warna abu-abu ini sama aja hasilnya dengan warna pink ya. Untuk warna abu-abu hasilnya sama dengan warna pink, tapi untuk abu-abu ini jangan difungsikan ya. Jangan difungsikan untuk warna abu-abu. Jelas ya teman-teman ya. Untuk alarmnya langsung saja, ini ndak perlu ini lagi ya, ndak perlu disambung-sambung aja, nggak perlu disambung-sambung lagi. Kita lanjutkan ke bagian warna biru kabel starter ya. Nah, ini yang jadi masalah, ini sering terjadi masalah di konten-konten pada para rekan-rekan sekalian semuanya. Untuk remote starter warna kabel ini sering terjadi masalah. Untuk asap kuncir tanpa menggunakan relay, tanpa menggunakan otomatis, motor ini bisa hidup tanpa relay ya, jelas ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Sampai di mana tadi? Ini ada konsumen ya masuk. Nah, kita lanjutkan ke materi setelah tadi kita sampai di kabel warna biru ya. Nah, kabel warna biru ini fungsinya untuk starter motor ya, untuk starter motor dan starter remote. Bagaimana caranya ya? Untuk starter ini banyak di YouTube di mekanik-mekanik yang gagal untuk membuat starter ya. Untuk remote-nya semua berhasil, tapi giliran masuk ke bagian starter dia tidak berhasil. Harus menggunakan relay, harus menggunakan otomatis, tapi asap kuncir tidak menggunakan relay, tidak menggunakan otomatis, motor bisa hidup tanpa menambah biaya. Nggak percaya? Ya ini buktinya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kabel remote yang warna biru ya, ini kita ambil, kita putus ya, kita putus, jangan dikonekkan lagi ini ke kabel rem ya. Kita putus ya, kita putus kabel ini, kita konekkan ke kabel remote ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi tadi ya. Di sini untuk kabel warna biru ya, kita konekkan ke starter ya. Jadi kabel starter yang bawaan motor NMAX ini jangan difungsikan lagi ya, kita potong ya. Kita potong satu, kita ambil untuk jalur ke otomatis starter. Nah, kita ambil untuk ke otomatis starter sini. Yang warna biru itu kan yang dipotong ini warna biru list putih semua tuh. Tapi yang sebelah atas ya, nah, seperti ini ya. Nah, yang seperti ini kita ambil yang bawah ini ya. Kita ambil yang bawah. Nih topnya di sini, kita ambil yang bawah. Ini yang jalur ke bawah nih. Ini yang jalur ke bawah. Jadi yang satu ya, yang satu ini langsung ke aki ya. Yang satu ini langsung ke aki nih ya. Ini dari sini ya. Ambil satu, sudah dipotong tadi, kita ambil satu, tempelkan ke aki. Nah, ke sini. Ke aki bagian keluar kontak. Nah, ya. Ke aki yang keluar dari kontak. Setelah di aki bagian yang keluar dari kontak, baru kita yang kabel satunya ini tadi kita cari yang tembus langsung ke otomatis starter. Nah, itu ya teman-teman ya. Yang langsung lari ke otomatis starter. Jadi tanpa relay ya, motor sudah bisa pakai remote ya. Kalau banyak tutorial yang lain harus pakai relay, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Asap kuncir tidak menggunakan relay, tapi otomatisnya bisa berfungsi. Nah ya, nah tuh ya, ini hasil asap kuncir membuatnya tadi ya. Nah kawan, jadi tanpa starter, tanpa relay, asap kuncir bisa menggunakan seperti ini. Jelas ya teman-teman ya. Nah ini terbukti ini ya, tanpa relay ini ya. Ini tanpa relay, tanpa kontak tuh ya, tanpa relay ini bisa. Ini ya, kita lihat di situ speedometer ya. Nah, ini tanpa relay teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, silakan di komen di kolom komentar ya. Asep Kuncir insya Allah siap menjawab untuk masalah tutorial seperti ini. Jelas ya, itu saja yang dapat Asep Kuncir sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang dari Asep Kuncir. Salam. Selesai.